Bisnis etik dan CSR untuk bisnis. Pengertian etika bisnis. Etika adalah standar moral untuk menilai sesuatu, sedangkan etika bisnis adalah cara seseorang memahami suatu masalah untuk pengambilan keputusan yang didasarkan pada filosofi etis dalam bentuk konteks bisnis. Manfaat yang kita peroleh ketika kita menerapkan etika dalam berbisnis. Yang pertama, menumbuhkan rasa kepercayaan. Yang kedua, terciptanya nilai moral terhadap individu. Yang ketiga, menghasilkan keuntungan yang maksimal. Yang keempat, menjadi sarana untuk pengembangan jati diri. Yang kelima, memperhatikan kepentingan bersama. Dan yang keenam, meningkatkan reputasi bisnis. Teori etika bisnis. Yang pertama, teori utilitarianisme berasal dari bahasa Latin utilis, yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika berguna dan bermanfaat bagi seluruh pelaku ekonomi. Yang kedua, etika deontologi berasal dari bahasa Yunani deon, yang berarti kewajiban. Menurut teori ini, perbuatan tidak selalu baik karena hasilnya baik, melainkan karena suatu kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan. Yang ketiga, teori hak. Teori hak menurut teori ini untuk mengevaluasi baik buruk perbuatan yang didasarkan atas kesamaan martabat sesama manusia. Yang keempat, teori keutamaan. Menurut teori ini, filsafat pada tindakan seorang tidak selalu tentang norma dan prinsip, melainkan watak seseorang. Berikut adalah prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama ada prinsip kejujuran. Kalau kita tidak mempunyai kejujuran, maka kita akan sulit untuk bersaing dalam bisnis. Kenapa begitu? Karena kejujuran adalah kunci dasar dalam berbisnis. Adapun contoh, misalnya, kalau lagi buat surat perjanjian bisnis dengan relasi, maka harus jujur tanpa adanya maksud tertentu. Yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan yaitu mendorong setiap pihak agar memberikan kontribusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Contoh, misalnya kita sebagai bos atau yang mengatur keuangan. Kalau kita memberi gaji karyawan, harus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka jalankan, dan tidak boleh asal memberi. Yang ketiga ada prinsip integritas moral, yaitu upaya dalam mempertahankan nilai moral yang bertujuan untuk mendorong pembisnis menghormati harkat dan martabat orang lain. Contohnya memberikan excellent service kepada seluruh konsumen. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan dalam aktivitas bisnis adalah upaya untuk mengambil keputusan terbaik, sehingga pihak-pihak yang terlibat memperoleh keuntungan dan juga kepuasan yang sama. Contohnya, pemasaran produk yang berkualitas untuk konsumen, sehingga konsumen memperoleh manfaat produk tersebut. Dan selanjutnya yang kelima, prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi adalah etika dalam menentukan keputusan yang tepat, yang harus dipertimbangkan setiap konsekuensi serta manfaat dari setiap keputusan yang diambil. Contohnya, ketika suatu perusahaan memilih supplier tertentu dengan mempertimbangkan kemudahan pengiriman serta biaya atau harga. Berikut merupakan salah satu contoh pelanggaran etika bisnis oleh Uber Technologies pada tahun 2016, di mana terdapat seorang karyawan yang menyogok atau menyuap seorang polisi agar tetap diizinkan beroperasi di daerah yang sebenarnya di luar zona bisnis. Setelah diselidiki, ternyata CEO Uber cabang Indonesia yang menjabat saat itu juga turut andil dalam pelanggaran tersebut karena menyetujui laporan administrasi mengenai pengeluaran atas suap tersebut. Mengetahui hal tersebut, pihak dari Uber Teknologi langsung meminta maaf kepada Menteri Perhubungan Indonesia serta mengambil tindakan dengan memecat karyawan dan CEO tersebut sebagai konsekuensi atas pelanggaran etika bisnis yang dilakukan. Contoh terbaik dari perusahaan yang menerapkan etika bisnis dengan baik, yaitu Google. Dengan program Google Green, perusahaan ini telah menyumbangkan lebih dari 1 miliar untuk proyek-proyek energi terbarukan, dan telah mengurangi jejak karbon dengan menggunakan bangunan hemat energi dan transportasi umum. Perusahaan ini memberikan banyak manfaat kepada karyawannya seperti perawatan kesehatan gratis dan diskon layanan hukum.